Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar cara membuat skematik power supply menggunakan aplikasi Eagle PCB. Pertama kita buka Eagle PCB, lalu kita klik File, kita klik New, lalu pilih skematik. Nah, seperti ini. Sebelumnya kita simpan dulu, File, Save As. Nah, kita pilih ke disk PC ya, lalu kita pilih ke local disk D, lalu di sini kita buat folder ya. Nah, kita beri nama foldernya gambar teknik komputer, lalu kita open. Nah, setelah kita open, kita buat folder lagi dengan nama kelas ya, 10 TE5, strip nomor absennya misalnya 10, strip nama ya, nama panggilan aja tidak apa-apa, misalnya apa ya. Lalu projectnya adalah power supply atau PS 3 ampere. Power supply 3 ampere kita singkat menjadi PS 3 ampere, lalu open. Nah, kalau sudah kita open, lalu di sini skematiknya kita kasih judul PS 3 ampere ya, kasih nama kelas strip 10 TE5 absen 10, kita save. Nah, kita pastikan ini sudah ya, gambar teknik, folder kelas, lalu nama filenya. Oke, pertama kali yang akan kita buat adalah nanti kita akan membuat power supply ya. Power supply-nya itu nanti simetris ya. Langkah pertama kita akan mencari frame dulu ya. Ini kita tombol add part, lalu kita pilih frame ya. Kita scroll ke bawah, kita pilih frame. Nah, ini frames ya. Nah, kita klik tanda panah tiganya ini, lalu kita cari A5L karena skema yang kita buat itu cukup sedikit, maka kita cukup menggunakan kertas ukuran A5 saja ya. Lalu yang pilih A5L log, kita pilih oke. Nah, lalu kita paskan ya kursornya ini pada pas ini ada pas bagian tengah ini, kita klik. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita pada keyboard klik escape ya. Nah, kalau sudah, tampilannya akan seperti ini. Oke, sekarang kita isi dengan komponen-komponen yang dibutuhkan ya. Komponennya ada beberapa. Yang pertama, kita klik add part dulu, lalu kita pilih konektor ya. Kita menggunakan konektor PINIC. Nah, kita cari konektor PINIC. Nah, ini konektor PINIC yang 762, kita klik segitiganya, lalu kita pilih yang 3 pin ya, GMS TBB3. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini jarak antar kakinya antara 1 dan 2 itu sekitar 7 mili. Kita klik OK. Nah, lalu kita tinggal tempatkan yang proporsional. Kita klik di sini. Klik, nah seperti ini ya. Kalau sudah, pencet escape. Nah, yang kedua, komponen yang kita perlukan adalah kita butuh dua konektor untuk input dan output. Kita tambahkan lagi di ini, untuk yang pertama untuk inputnya, yang kedua untuk outputnya. Nah, kita putar dulu ya menggunakan klik kanan, satu klik kanan lagi. Nah, kita putar seperti ini, lalu kita pasangkan sejajar. Seperti ini. Klik. Nah, sudah untuk komponen yang pertama. Sekarang komponen yang kedua, yaitu adalah dioda ya. Kita pilih dioda, lalu kita cari dioda 3 ampere, yaitu 1N 5400. Nah, kita lihat ini keterangannya 3 ampere ya.
Kita lihat diameternya itu 5,6 mili. Grid itu adalah jarak antar kaki ya. Jarak antar kaki itu adalah 15,24 mili. Kita klik OK. Nah, kita klik kanan 2 kali seperti ini. Nah, ini untuk kita butuh 4 ya. Ini dioda yang pertama, dioda yang kedua, dioda yang ketiga, dan dioda yang keempat. Oke, sudah, klik escape lagi. Komponen selanjutnya kita butuh komponen elko ya. Nah, elko nanti kalian bisa cari di library-nya RCL ini. RCL, lalu kita pilih, karena kita pakainya elko ya, elektrolit kapasitor, berarti kita pakai yang cepol, pakai yang Eropa, EU itu Eropa. Kita klik. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita cari yang 1020. Nah, kita cari yang 1020. Kita klik dulu 10, ini 1010 ya. Cari yang hijau. Nah, kita cari yang hijau. Nah, ini EU 1020 ya. EU 1020 itu artinya grid ya. Grid itu jarak antar kakinya itu 10 mili, sedangkan diameter bodinya ini itu 20 mili. Nah, kita klik OK, kita pasangkan seperti ini. 1, 2. Nah, seperti ini. Lalu klik escape lagi. Nah, komponen selanjutnya kita butuh resistor. Resistor masih pada RCL ya. Kita pakai resistor yang Eropa, REU ya. Kita klik REU, kita pilih yang 020710. Nah, 020710 artinya gridnya itu 10 mili ya. Artinya jarak antar kakinya itu 10 mili. Nah, untuk resistor yang ini itu bisa kita gunakan untuk resistor setengah watt maupun 1/4 watt ya. Jadi nanti kita tinggal tekuk saja. Kita klik OK, kita butuh 2. Kita pasang di sini dan di sini. Oke, komponen terakhir kita klik escape lagi. Kita pencet escape, lalu kita pilih dioda. Sekarang kita pilih komponen dioda atau LED-nya. Ini kita klik LED, lalu kita pilih LED lagi. Klik, kita pilih yang LED 5 mili. Nah, LED 5 mili. Kita klik OK. Nah, kita tempel, kita rubah dulu seperti ini dan seperti ini. Oke. Kalau sudah, klik escape. Untuk komponennya sudah lengkap. Sekarang kita tinggal hubungkan antar komponen ya. Kita bisa menggunakan net. Nah, kita klik net, lalu kita hubungkan sesuai dengan skema. Nah, pastikan untuk menghubungkan itu ada tanda hijaunya terlebih dahulu seperti ini. Nah, lalu kita klik, lalu kita tarik, kita klik, kita ke bawah, kita klik, lalu nah kalau akan dihubungkan ke kaki komponen, maka kita tunggu sampai muncul ada lingkaran hijau, lalu kita baru klik kiri seperti ini. Nah, kita hubungkan lagi ya, sambil menunggu muncul lingkaran hijau, kita klik lagi, kita zoom out, zoom in, kita klik, kita geser, kita klik, geser lagi, kita klik. Nah, kalau ada lingkaran hijau seperti ini artinya tersambung. Kalau seperti ini tidak tersambung. Kita lanjutkan. Bawah, kita klik, bawah, klik seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk outputnya, kita klik, kita sambungkan. Kita sambungkan ke atas, kita sambungkan ke atas, kita sambungkan ke LED. Seperti itu. Lalu ini kita tinggal tarik. Kalau sudah, tinggal kita lengkapi saja.
Nah, seperti ini. Ini rangkaian kita sudah selesai. Ya. Rangkaian kita sudah selesai. Kita tinggal memberikan nama-nama. Ya. Selanjutnya, nah kita kasih nama, klik nama ya, klik nama. Nah, ini namanya sudah R1, berarti kita tinggal berikan nilainya. Nah, R1 kita klik, nah kita klik value, lalu kita panah ini kita taruh pada tanda plus ini, kita klik, nah nanti muncul value-nya. Kita tulis 1K, K-nya K kecil ya, untuk K5. Lalu oke. Nah, kita taruh di bawah. Yang bawah juga sama, kita klik, lalu klik 1K, K kecil 5. Nah, seperti ini. Lalu untuk kapasitornya itu 4700 mikrofarad. Nah, pakai U nggak apa-apa ya, pakai huruf U. Pakai U kecil, mikrofaradnya besar. Yang bawah sudah sama, 4700 mikrofarad. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang kita beri keterangan yang lain. Yang pertama kita beri judul dengan cara kita klik net, text ya. Nah, kita tulis power supply simetris 3 ampere. Nah, kalau sudah kita klik pilih net, kita pilih simbol. Nah, seperti ini. Ukurannya kita akan besarkan melalui size ya. Misalnya 2/4 terlalu besar, maka kita kecilkan 2 ini ya. Nah, seperti ini kita klik. Nah, oke, sekarang kita tinggal lengkapi keterangan pada tulisnya. Kita escape, lalu kita tulis teknik elektronika. Kita shift enter. Kita ketikkan SMK Negeri 2 Kudus. Sudah oke. Ini terlalu besar, kita kecilkan, klik size, lalu pilih yang pas ya. Ini saya pilih 1. Oke, selanjutnya ini untuk namanya ya. Terus saja PS 3 ampere. Kita klik di sini. Yang lama kita hapus, kita klik delete dengan menggunakan tong sampah. Nah, PS 3 ampere. Bawah kita hapus, kita ganti nama kita ya. Price 10 TE 5 absen 10. Kita tuliskan di sini. Kalau sudah, yang terakhir adalah besar kertas, yaitu kita menggunakan kertas A5. Kita klik A5, kita taruh di oke. Oke, kita bisa merapikan ini ya, kita geser-geser ini, kita masukkan, terus kita masukkan, kita rapikan. Kalau sudah, untuk namanya kita bisa hilangkan value-nya ya. Kita geser dulu, value-nya kita hapus. Nah, ini kita hapus. Sudah sama, kita hapus dulu value-nya biar lebih rapi. Jadi kalau sudah, kita kasih keterangan tegangannya ya. Sama teks kita tulis AC in, AC 18 volt, 18 volt AC ya. Atau AC aja ya, AC. Tambah sini, terus di bawahnya
Lalu yang tengah kita klik CT. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk yang bagian belakang kita kasih positif, lalu ground, yang terakhir adalah tegangan negatif. Seperti ini. Mungkin ini agak kita geser biar lebih rapi. Oke, kalau sudah selesai, maka kita akan mengekspornya yang menjadi 3 file. Yang pertama adalah, kita save dulu ya. Yang pertama adalah file gambar. Caranya adalah klik file, klik export, lalu pilih image. Nah, kita browse dulu ya. Pastikan ada di disk PC, di folder dimana letak tadi kita menyimpan disk PC, lalu gambar teknik komputer, lalu folder kita. Nah, kita tuliskan di sini PS3A kelas ya 10TE5 absen 10 misalnya. Kalau sudah, pastikan save as-nya adalah tipe PNG, lalu kita klik save. Kalau sudah, resolusinya kita buat 300. Kalau defaultnya itu 150, kita buat menjadi 300. Kalau sudah, ini jangan dicentang ya. Kalau monokrom dicentang nanti akan hitam putih, kalau tidak dicentang nanti akan berwarna seperti ini. Klik oke. Nah, sudah seperti ini. Kita save, kita cek di folder kita tadi. Nah, ini ya, di local disk D, lalu di folder gambar teknik, di folder kita. Nah, ini sudah muncul PNG ya, ekstensinya PNG. Kita klik 2 kali coba. Nah, ini muncul hasil skema yang kita buat. Sekarang yang ketiga adalah kita membuat file PDF-nya. Di file ya, kita print. Nah, nanti kita pilih yang print to PDF file ya. Tuh. Kita black-nya kita matikan dulu biar berwarna ya. Kita buat, nah ini bisa kita atur mau seperti apa ya. Nah, punya kita A5, ini kertasnya A5 atau A4. Kita klik A4 saja, lalu pilih orientasinya adalah landscape di top center. Nah, mereka seperti ini, atau pilihlah yang terbaik. Nah, mereka seperti ini, lalu diklik oke. Di mirror klik oke. Sekarang kita buka foldernya lagi. Nah, ada 3 file ya. File yang pertama adalah file PDF. Nah, ini bentuknya file PDF ya. Nah, bentuknya seperti ini. Lalu yang kedua adalah file gambar. File ketiga adalah file skematiknya itu sendiri. Ini ya, file schematic. Oke, terima kasih. Sampai sini untuk pembahasan skemanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.